Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kalimantan Selatan menyelenggarakan acara pengayaan wawasan aktivis dakwah di era global pada tanggal 5 dan 6 Maret 2022 di Banjarmasin. Pada upacara pembukaan diisi dengan beberapa acara, di antaranya laporan penyelenggara dari Bapak Dr. Haji Abdul Khair Amrullah, sambutan penggagas acara Bapak Dr. Haji Muhammad Effendi SHMH, dan acara dibuka resmi oleh Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kalimantan Selatan Ustadz Khairani Idris. Kita ikuti acaranya satu persatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Ustadz Haji Khairani Idris beserta jajaran pengurus yang hadir saat ini. Yang saya hormati para narasumber atau pemateri dan seluruh peserta undangan yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nikmat iman dan Islam yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, serta nikmat umur dan kesehatan yang masih kita miliki, sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa bekerja, beraktivitas dan beribadah dengan baik. Dan saat ini kita dapat berhadir bersama-sama di tempat ini dalam acara pembukaan kegiatan pengayaan wawasan aktivis dakwah di era global yang dilaksanakan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Hadirin rahimakumullah, perkenankan saya dengan kesempatan yang sangat membahagiakan ini atas nama pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa kegiatan ini adalah dalam rangka merealisasikan program kerja bidang organisasi, kaderisasi, hukum dan hak asasi manusia Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah koordinasi Wakil Ketua 2 Bapak Dr. Haji Muhammad Effendi SHMH. Beliau sekaligus sebagai inisiator dan penanggung jawab kegiatan ini. Dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 2 dan 3 Sya'ban 1443 Hijriah, 5 dan 6 Maret 2022 Masehi. Bertempat di Hotel Ipa, Jalan Ayani, kilometer 6, Kota Anyar, Kabupaten Banjar. Kegiatan ini adalah untuk angkatan pertama dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan angkatan berikutnya. Kedua, peserta yang hadir saat ini lebih kurang 54 orang, terdiri dari utusan-utusan
pengurus Yayasan Ummi Banjarmasin, pengurus Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Selatan, pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Selatan, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Selatan, pengurus Nasyidul Aisyah Kalimantan Selatan, pengurus Pelajar Islam Indonesia Kalimantan Selatan, pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI Kalimantan Selatan, pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Selatan, pengurus Lembaga Dakwah Kampus Onlam Banjarmasin, UIN Antasari, Uniska Banjarmasin, dan Istiqlal Islam Sadulamutan Banjarmasin. Masing-masing pengurus yang saya sebutkan tadi mengirim utusan antara 3 sampai 6 orang. Insya Allah para peserta yang mengikuti secara penuh akan mendapatkan wawasan dakwah yang siap menghadapi tantangan global dan mendapatkan sertifikat. Ketiga, narasumber atau pemateri kita dalam kegiatan ini adalah para ulama, ustadz dan cendekiawan muslim yang mempunyai kompetensi dan keahlian di bidangnya masing-masing. Mereka adalah Bapak Profesor Dr. Haji Kamarani Busri MA, judul materi tantangan dakwah pada masyarakat plural dewasa ini. Ustadz Haji Khairi Idris dengan judul materi arti penting peran rumah tangga dalam sebuah negara. Dr. Haji Muhammad Effendi Sanha, judul materi posisi dan kondisi umat Islam dalam konstelasi politik nasional. Kemudian Dr. Andes Haji Abdul Salim Matunda MM, judul materi upaya membangun ekonomi umat. Dr. Andes Muhammad Ilham Masbari Hamdi MAD, judul materi gerakan muda Islam dalam interaksi lintas agama. Kemudian Dr. Haji Wahyudi Ibn Yusuf MPDI, judul materi dinamika pemikiran keagamaan menjawab tantangan perkembangan ilmu, teknologi dan perbedaan mazhab. Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber atas kesediaannya. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Sakrani Ishak Inhak. Beliau belum bisa berhadir, mungkin nanti siang, sebagai fasilitator yang telah memfasilitasi atas terselenggaranya kegiatan kita hari ini. Beliau anggota pengurus Dewan Dakwah Islam Kalimantan Selatan, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama Bapak Profesor Dr. Haji Ahmadi Hasan MHum dan Bapak Haji Arsyid Rahman Ishak di bawah koordinasi Pak Dr. Haji Ahmad ini. Pula kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa hasil rapat pengurus harian Dewan Dakwah Provinsi Selatan pada hari Selasa 15 Februari 2022 menyepakati untuk menyelenggarakan Akademi Dakwah Indonesia, disingkat ADI, Dewan Dakwah Provinsi Selatan, sebagai perpanjangan atau terintegrasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah State Muhammad Nasir di Jakarta. ADI Dewan Dakwah adalah program pendidikan Da'a Ilallah bidang pendidikan Dewan Dakwah Islamiyah Pusat yang diselenggarakan di daerah, baik di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia, dengan izin dari bidang pendidikan dakwah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat untuk melahirkan Da'a Ilallah yang diperlukan oleh umat di berbagai daerah. ADI Dewan Dakwah Provinsi Selatan adalah program bidang pendidikan dan dakwah Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Selatan di bawah koordinasi Wakil Ketua 1, kebetulan saya sendiri. Insya Allah kegiatan perkuliahan dimulai tahun akademik 2022-2023 nanti dengan masa pendidikan selama 1 tahun atau 2 semester. Selanjutnya dapat melanjutkan
Kestit Muhammad Nasir di Jakarta selama 3 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana S1 dengan mendapat beasiswa dari Dewan Dakwah Pusat. Selanjutnya, setelah menempuh pendidikan, mereka akan mengabdi di daerah-daerah, terutama daerah pedalaman yang sangat diperlukan, minimal selama 1 tahun. Kepada bapak-bapak, ibu dan saudara, para dosen dan pengelola ADI ini, insya Allah nanti akan kita adakan pertemuan setelah acara ini. Kita sudah meminta lebih kurang 10 orang dosen yang qualified dan mempunyai keahlian di bidang mata kuliah yang mereka ampu nanti. Kemudian para pengelola juga akan mintakan hadir sebanyak lebih kurang 12 orang, terdiri dari pembina, pengawas, direktur, kemudian direktur 1 bidang akademik dan kemahasiswaan, di bawahnya ada bidang akademik dan kemahasiswaan, kemudian wakil direktur bidang administrasi dan keuangan, di bawahnya ada bidang administrasi dan keuangan, kemudian ada tata usaha, dan musrik. Musrik ini yang mengelola, membina mahasiswa di asrama nanti. Mahasiswa kita asramakan sistem semi pondok pesantren. Jadi ada musriknya, ada pendamping, ada mudabbir, ada mursyid di situ, muallim istilahnya. Inilah beberapa hal yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau terdapat keliruan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Yahya Idris, selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia yang saya hormati, Pak Ketua yang tadi sudah memberikan sambutan. Saya senang melihat kehadiran saudara-saudara dari sekalian, aktivis dakwah yang masih muda, dan kegiatan ini pada awalnya digagas untuk internal Dewan Dakwah. Tapi oleh Ustaz Khairani diperluas, biar kita undang semua unsur masyarakat, elemen masyarakat yang dalam tanda petik mungkin berbeda-beda hari ini, supaya kita bisa melihat nanti bagaimana diskusi kita selama kegiatan. Karena selama ini jamaah kita di masyarakat itu justru terpolarisasi. Polarisasi itu artinya berbeda-beda pikiran-pikiran, ya karena ustadz-ustadznya juga berbeda-beda pikiran. Nah, dalam diskusi nanti kita coba melihat bagaimana perbedaan-perbedaan itu kita lebih dekatkan, supaya nanti ke depan ada yang masih muda-muda ini menjadi pelopor kebersamaan kita bersama menghadapi situasi umat Islam yang kian hari kian terpuruk. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah disebutkan oleh Pak Khair, ada 6 topik yang kami desain dalam acara hari ini, dalam acara selama 2 hari. Yang pertama, Prof. Kamrani akan mempresentasikan mengenai tantangan dakwah pada masyarakat plural. Plural itu artinya kita ini NKRI yang sudah lama sekali sudah dipahami sebagai masyarakat yang menjemuk, yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda macam-macam. Tapi sampai sekarang kita masih saja berpikir seolah-olah kita ingin sama dengan seragam semua. Karena itu Pak Kamrani akan menyampaikan nanti bagaimana memadukan dakwah konvensional yang selama ini kita dengar di masjid, di musala, di macam-macam dengan perkembangan teknologi modern. Dan kalau kita menggunakan teknologi modern, maka saudara-saudara akan berhadapan dengan audiens yang beragam. Tidak saja satu keyakinan, bahkan nanti ada audiens yang berbeda keyakinan. Maka dari kita harus mendeskripsikan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Jangan didengar ulama Islam itu garang, menakutkan.
maka bahasa Ustaz adalah bahasa yang sangat menyamankan kita semua. Sementara itu Pak Herani akan memberikan arti penting rumah tangga dalam sebuah negara. Kita seperti melupakan bahwa basic pendidikan generasi itu sebetulnya ada pada lingkungan keluarga. Jadi Pak Herani yang punya reputasi nasional, dia punya pengalaman di tingkat nasional, banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh nasional, tentang banyak mempresentasikan bagaimana kita mengatur basic pendidikan keluarga ke depan. Sementara Pak Agus Salim kami minta akan memberikan bagaimana membangun ekonomi umat, dan saya mengharap dari kita ke depan sudah mulai bicara mengenai membangun ekonomi umat. Karena kelemahan umat Islam di Indonesia ini adalah di bidang ekonomi itu tersebut. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di tengah kekuatan oligarki politik yang sangat luar biasa di tanah itu. Anda lihat bagaimana Indomaret, bagaimana semuanya merapat menghabiskan pasar-pasar tradisional. Kita bangun ekonomi umat. Pak Agus Salim ini seorang aktivis, dia seorang ekonom dan punya pengalaman empirik, punya pengalaman lapangan yang luar biasa membangun ekonomi. Nanti beliau akan presentasi itu. Kemudian topik keempat, ya kebetulan saya akan memberikan kepada saudara-saudara bagaimana posisi dan kondisi umat Islam dalam konstelasi nasional. Pertanyaannya, nanti kita diskusi di forum. Masih perlukah umat Islam ini berjuang di jalur politik? Kalau kita melihat para politisi-politisi Muslim yang jauh dari harapan kita, yang hanya menggunakan partai politik bukan sebagai sarana perjuangan, tapi sebagai bagian dari pekerjaan, sebagaimana layaknya profesi-profesi yang lain. Nah, kalau itu yang menjadi target kritisi Islam, masih bisa kita berharap partai-partai politik Islam mampu berjuang dalam kondisi negara seperti ini. Hasil pemilu 2004 sampai 2019, kebetulan itu bidang kajian saya. Partai-partai Islam hanya berada di tingkat partai politik menengah ke bawah. Partai politik papan atas semuanya bukan dari bendera Islam. Bahkan kalau saudara hitung kursi yang ada di DPR RI itu, kalaupun partai-partai yang berbendera Islam itu menyatu dalam voting suara, masih kalah dengan papan-papan partai politik papan atas. Jadi apa yang mau diperjuangkan? Kalau voting saja salah, itu pun kalau bersatu, apalagi tercerai-berai seperti sekarang. Nanti kita akan diskusi di forum. Dan saya ingin suara-suara keras Anda untuk melihat bagaimana diskresi umat Islam ke depan. Makanya kami gagas kegiatan ini supaya generasi muda Anda semua ini tahu persis bagaimana kondisi politik, tahu persis bagaimana persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nanti kalau ketika Anda berdakwah, mulai sudah menyajikan sesuatu yang bermanfaat langsung bagi jamaah kita. Yang kelima, kita mengharap Pak Ilham Maskuri yang kebetulan menjadi ketua FKUB, Forum Kerjasama Umat Antar Beragama. Dia akan bicara mengenai generasi muda dengan lintas agama. Mohon maaf, saya izin sebentar bercerita secara cerita pribadi. Ketika saya mulai kuliah Fakultas Hukum ke Banjarmasin, maklum dari kampung, kemudian balik kampung libur semester, berkisah di rumah, libur sungai, lawan kai, lawan ini, lawan mama, bahwa saya punya kawan yang Kristen ada, yang kebetulan orang Klaten dan orang Ambon, orang Hindu ada, orang Buddha ada, dari Chinese. Kai ini dan mama saya satu hari penuh tidak bisa ngomong apa-apa, bahkan Kai nyuruh mandi tobat untuk saya. Anda bisa bayangkan sikap keluarga kita di kampung, dan mungkin masih ada sampai sekarang, seolah-olah non-muslim itu adalah orang asing, bahkan dalam bahasa yang ekstrim itu musuh kita, dan dia adalah saudara sebangsa. Nah, ini juga harus kita bahas nanti dalam diskusi bagaimana menyikapi hubungan lintas agama ini. Dan saya punya pengalaman diskusi dengan kawan-kawan lintas agama yang kami sebut dengan kegiatan lintas iman. Mungkin terlalu ekstrem kalau saya ceritakan, bahkan mungkin saya yang liberal. Kami pernah buka puasa di sebuah gereja. Mungkin ustadz-ustadz lama
Ada boleh buka puasa itu di gereja? Gereja itu kan cuma bangun. Oke, itu pengalaman yang pribadi. Kalau memang tidak siap, jangan ikut. Tapi kita hari ini saya sampaikan, kita sudah perlu berpikir terbuka bagaimana menghadapi lintas agama. Saudara-saudara mungkin karena terbiasa berkumpul dengan kelompok-kelompok kita aja orang Islam, lalu biasa-biasa saja. Tapi ketika ada bertemu dengan kawan-kawan lain yang non-muslim, maka sikap Islam kita harus kelihatan rahmatan lil alamin. Dan saya punya pengalaman satu kamar penuh beberapa hari selama kunjungan ke Belanda dan beberapa negara Eropa, satu kamar dengan orang Kristen kawan saya dari Ambon. Saya mau salat di sana, salat subuh dia masih tidur. Kita membiasakan ketemu seperti itu. Mudah-mudahan kegiatan dan penjelasan saya seperti ini tidak Anda tuduh sebagai pikiran-pikiran liberal. Kalau sudah Anda sekarang sudah menuduh pikiran seperti itu liberal, ya bagaimana Anda menghadapi masalah-masalah ke depan yang semakin waktu semakin banyak masalah. Terakhir nanti kita minta Pak Wahyudi, ini seorang ketua kandidat doktor, akan bicara mengenai dinamika pikiran Islam dalam perkembangan ilmu, teknologi, dan sains, termasuk perbedaan masalah. Kalau saudara menghadapi masalah-masalah pandemi kesehatan, maka saudara harus kembali kepada ilmu kedokteran. Kalau laptop Anda rusak, jangan berdoa boleh, tapi memang ahlinya harus ada yang bahwa ada ini soal-soal teknis ilmuwan, ini soal-soal teknis sains, ini masalah agama. Setelah tukangnya ada, baru berdoa mudah-mudahan tukang itu selesai menyelesaikan. Karena waktu berdiskusikan secara ilmu. Nah mungkin itu akan didiskusikan. Dan saya berharap nanti saudara-saudara ketika bicara perbedaan masa, apalagi saya ini terlalu ekstrim, terlalu laju nih, tapi saya ingin generasi muda berpikir lapang dan terbuka. Sudah saatnya kita tidak mempersoalkan lagi perbedaan fikih dalam perbedaan masalah. Saya senang mendengar Quraish Shihab ketika merespon pertanyaan masyarakat. Ulama berbeda pendapat, A, B, C, dan beliau tidak pernah memberikan yang mana yang beliau ambil. Silahkan jamaah. Barangkali kawan-kawan generasi muda ke depan bicara dakwahnya seperti itu, sehingga tidak lagi menonjolkan mazhab sendiri lalu menyalahkan mazhab lain. Berilah kesempatan jamaah untuk memilih mana yang terbaik untuk mereka. Karena saya yakin dan saya yakin nantinya bahwa aliran mazhab fikih kita itu dibangun oleh para ulama besar dengan segala referensi yang luar biasa. Dan saya yakin ijtihad mereka tentu benar, bahwa berbeda ijtihad enggak. Nah inilah maksud kami menggagas kegiatan ini. Dan saudara-saudara saya berharap diskusi terbuka dengan narasumber dan antar peserta, tapi tetap dengan menjaga kesantunan dan menjaga debat secara intelektual. Berikan argumentasi ilmiah. Dan terakhir saya ingin sampaikan bahwa merasa diri benar adalah sikap sombong. Tetapi meyakini sebuah kebenaran dengan tetap menghargai perbedaan pendapat, itu adalah sikap yang terhormat dan bermartabat. Selamat mengikuti kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Majlis yang dirahmati Allah, hari ini Sabtu 5 Maret bersamaan dengan tanggal 2 bulan Sya'ban.
beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kita kumpul hari ini di ruangan ini. Tadi sudah disampaikan oleh pencetus ide kita, disampaikan juga oleh Pak Dr. Khair Amrullah, dan disepakati kami bersama rapat beberapa hari yang lalu untuk acara ini. Sebagai Ketua Dewan Dakwah Provinsi Kalimantan Selatan yang usianya sudah 70 tahun lebih, Timung Banar hari ini, ya, kenapa kehimungan kita kumpul ini dari generasi, katakanlah generasi tua, walaupun di dalam forum kita kada boleh berpandir sudah tua, umur boleh tua, tapi semangat tetap muda, ya kan? Nah, jadi hari ini kita kumpul nih, kami nang Tuhan nih, ditambah lagi pian-pian ya, mungkin kami menyambat anak-anak, anak usianya usia anak kami. Nah, cucu belum lagi cucu. Adik-adik mungkin begitu bahasanya. Para mahasiswa yang masih belajar, yang S1 mau ke S2, yang ke S2 mau ke S3 dan seterusnya. Semua kita adalah aktivis dakwah. Mulai dari kami yang sudah malang melintang di dakwah ini sampai kepada adik-adikku sekalian hari ini, ya, tantangan dan peluang atau peluang dan tantangan dakwah kita hari ini luar biasa. Nanti kita akan diskusi 2 hari ini bersama narasumber, insya Allah mengantarkan adik-adikku sekalian atau anak-anakku sekalian, calon intelektual masa depan, calon pemimpin masa depan, aktivis dakwah tidak pernah berhenti. Dakwah kita berhenti kecuali dunia ini ditutup dengan kiamat. Insya Allah seperti itu. Nah, maka itu hari ini sudah 77 tahun nanti Agustus Indonesia merdeka. Pertanyaannya, apakah sudah makmur? Kira-kira semua dijawablah sendiri-sendiri. Bahkan hari ini semakin dinamis Indonesia kita ini. Kehadiran Dewan Dakwah 55 tahun yang lalu tadi sudah Pak Yamin sampaikan. Jadi sekarang bulan Februari ini Dewan Dakwah berusia 55 tahun. Karena dia dilahirkan tahun 67, ya. Setelah Orde Lama tumbang, begitu. Penggagasnya, pendirinya adalah Dr. Muhammad Nasir. Mungkin anak-anakku sebagian sudah tahu, tapi mungkin dulu sebagian belum tahu. Ada orang teriak, NKRI harga mati. Padahal nggak tahu siapa penggagasnya. Penggagasnya adalah Dr. Muhammad Nasir. Maka beliaulah yang pertama didaulat menjadi Perdana Menteri tahun 50. Perdana Menteri NKRI 1950. Panjang lebar dibaca sejarahnya. Walaupun ada sisi lain mau menghilangkan sejarah-sejarah seperti ini. Itu ada kelompok-kelompok lain yang hari ini anakku sekalian mulai mengeliminir sejarah-sejarah penting itu. Ini sangat berbahaya. Nah, hari ini Dewan Dakwah usianya 55 tahun. Ya. Muhammadiyah 100 tahun lebih. NU sebentar lagi akan 1 abad. Demikian yang lain-lain organisasi kita yang sudah berkiprah dalam negara kita ini, ya kan? Nah, termasuk anakku sekalian hari ini dari unsur-unsur yang alhamdulillah datang dari berbagai unsur, dari berbagai kekuatan, dari berbagai potensi dakwah anak muda. Saya ingin kemukakan singkat. Tugas utama Dewan Dakwah itu di dalam negara kita ini, yang pertama mengawal akidah. Tidak boleh akidah kita diganggu. Kita tidak mau diganggu dan tidak akan mengganggu orang lain. Itu satu. Ya, akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Populer dengan singkatan apa tuh? Ya, Aswaja.
Rahimi dapat hadiah. Itu satu tugas pokoknya Dewan Dakwah itu, menjaga ini, ya. Maka kami masuk ke kampung-kampung, ke pedesaan, karena di pedesaan itu banyak digoda. Datang orang dengan cuma super mie sebungkus saja, orang sudah bisa pindah agama, akidah sudah berbeda gitu ya. Oke, kami masuk ke kampung-kampung di Indonesia ini, tidak 2-3 orang, tapi 200-300 orang Dewan Dakwah menyebar. Nanti kalau ada yang berminat ikut silakan. Yang kedua, Dewan Dakwah tugasnya memelihara ukhuwah. Tadi sudah dikemukakan. Kita datang dari berbagai elemen, berbagai organisasi Islam, ya, mungkin berbagai mazhab. Di Dewan Dakwah ini lintas mazhab, ya, lintas mazhab. Apakah dia NU, apakah dia Muhammadiyah, apakah dia Al-Wasiyah, itu semua adalah saudara kita. Itu yang kedua, singkat-singkat. Yang ketiga, terakhir, tugas pokoknya adalah menjaga NKRI yang hari ini dalam tanda kutip akhir-akhir ini ramai sekali. Anakku sekarang mengikuti semua di medsos-medsos kita itu. Kenapa? Karena sekarang ini ada unsur PKI gaya baru. Lebih sulit menghadapi PKI gaya baru daripada menghadapi PKI tahun 60-an. Kenapa? Karena waktu itu partainya jelas, Partai Komunis Indonesia. Hari ini mereka masuk di berbagai partai, mereka masuk di berbagai lini. Tidak ada partainya, tidak ada. Tapi semua partai mereka masuk. Jangan tanya, di partai Islam pun mereka masuk. Subhanallah. Sekarang lebih kurang 200 orang anggota DPR MPR yang ada di Senayan itu adalah komunis gaya baru. Ya, terkenal dengan bahasa KGB. Nah, ini yang tantangan berat kita hadapi. Maka tugas yang ketiga ini ya sungguh berat juga ya, kita menjaga NKRI. Inilah tugas Dewan Dakwah itu. Terakhir ingin saya sampaikan, di Dewan Dakwah itu kita pegang ada 4 prinsip. Prinsip pertama itu bersatu dalam akidah. Ya. Aswaja tadi itu. Ya. Itu satu. Yang kedua, berjamaah dalam ibadah. Paham? Yang ketiga, bersama dalam dakwah. Dan terakhir yang keempat, bertoleransi dalam khilafiyah. Nah, 3 tugas pokok, 4 ini kita pelihara baik-baik. Adik-adik sekalian, hari ini, insya Allah 2 hari ini, Dewan Dakwah berusaha menambahkan wawasan, khususnya kepada aktivis muda, ya. Ke depan ini semua di tangan Ananda semua. Saya berharap nanti ada yang jadi gubernur, siapa tahu kan? Kan dia? Ada yang jadi wali kota, ya enggak? Ada yang jadi ketua PKK, ya kan? Itu ketua PKK yang bahari-bahari itu ada tuh Burhana, sudah tuh Maisar Aziz, ya. Inilah kita ini kan bahasa lain adalah sering juga. Maka anak-anakku sekalian yang nanti akan menjadi pelanjut dari hari ini, ya, kuatkan segala-galanya anakku sekalian. Kuatkan ilmu pengetahuanmu, kuatkan segala-galanya, ya. Tidak ada bahasa pesimis. Hadapi masa depan ini dengan bahasa optimisme, dengan akidah yang kuat, dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, ya kan, dengan siasah yang paling baik, yang paling cermat kita hadapi. Kira-kira itulah, ya, kurang lebihnya, ya, orang tua Abu Pandir ini mohon maaf. Saya berharap ini dipahami oleh anak-anakku sekalian menjadi generasi penerus dakwah di masa yang akan datang. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ya, acara hari ini pengayaan wawasan aktivis dakwah di era global kita nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.